Kawasan pelabuhan dan bandar udara merupakan objek vital lainnya yang jadi perhatian prioritas Komando Satuan Tugas Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Tidak kurang dari 1.400 personel TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dikerahkan untuk mengamankan beberapa pelabuhan dan bandara yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung ke wilayah Pulau Bali. Panglima memesankan kepada kami untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, memberikan keamanan yang maksimal kepada tamu-tamu kita yang melalui bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus tetap humanis, memberikan kenyamanan, dan menunjukkan kepada tamu-tamu kita memberikan yang terbaik, harmoni dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Poinnya adalah aman, secure, dan nyaman serta hospitality bagi tamu-tamu ini tetap kita pertimbangkan. Pengamanan di beberapa pelabuhan yang dianggap strategis sejak jauh sebelum pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 digelar sudah diterapkan. Selain di Markas Komando Armada RI-2 TNI Angkatan Laut yang terletak di Dermaga Ujung Surabaya, Jawa Timur, pengamanan penuh diterapkan di Pelabuhan Benoa, Bali, lokasi yang paling dekat dengan pusat kegiatan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20. Di pelabuhan ini, para personel dari TNI Angkatan Laut lengkap dengan persenjataan utama dan pendukung disiagakan. Di Pelabuhan Benoa, beberapa KRI dari berbagai tipe tampak sandar dan siap berlayar serempak, terkoordinasi dengan jajaran KRI lain yang bertolak dari Dermaga Ujung Surabaya untuk melakukan patroli di sekeliling wilayah perairan Pulau Bali. Selain Pelabuhan Benoa, beberapa pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan wilayah Pulau Bali dengan pulau-pulau lainnya juga mendapat pengamanan yang sangat ketat. Berarti kan satu bukti, misalnya dari Amerika Serikat tidak mengirimkan kapal induknya, atau itu kan satu bukti bahwa pertimbangan keamanan kelihatannya sudah lebih bagus. Bandar udara atau bandara merupakan pintu gerbang utama tempat kedatangan para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 tidak luput dari perhatian. Untuk menjamin keamanan para delegasi KTT G20, Satuan Tugas Pengamanan Bandara bekerja sama dengan otoritas pengelola bandara menerapkan penjaga ketat di 11 bandara yang memiliki akses penerbangan langsung ke wilayah Bali. Selain Bandara Ngurah Rai Bali yang menjadi gerbang utama tempat kedatangan dan kepulangan para pemimpin negara dan pemerintahan anggota G20, bandara internasional lain yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara juga mendapat perhatian khusus dalam hal keamanan. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Juanda Surabaya merupakan dua bandara yang mendapatkan pengawalan khusus dari Satuan Tugas Pengamanan Pelabuhan dan Bandara. Karena di Apron 2 ini, belasan pesawat khusus yang membawa delegasi ditempatkan di Bandara Ngurah Rai Bali. Selain menempatkan personel-personel terlatih dengan persenjataan lengkap di berbagai lokasi strategis, langkah pengamanan pun diantisipasi dengan menyediakan sebuah perangkat canggih berupa Emergency Air Traffic Control atau ETC Mobile. Perangkat ini bisa digunakan apabila terjadi gangguan keamanan atau serangan pada menara pengendali lalu lintas udara yang berakibat pada lumpuhnya fungsi menara kontrol utama. Air Traffic Control yang mobile yang kita siapkan apabila seandainya terjadi kontingensi yang di mana ada sabotase. Setelah ada perintah, mobile air traffic controller digelar. Berapa menit atau berapa jam sampai dengan siap operasional? Mohon izin apabila dari posisi tergandeng, posisi masih digandeng dengan trailer, mohon izin kurang lebih 30 menit. 30 menit, siap. Tetapi apabila sudah tergelar untuk antenanya, cukup 7 menit sudah bisa beroperasional. Sekarang ini, sekarang ini, kalau ini kan sudah tergelar antenanya. Siap, betul mohon izin. Apabila ada perintah, 7 menit kemudian sudah bisa operasional ya? Siap, betul mohon izin. Pengamanan berlapis dan terkoordinasi secara baik dengan berbagai satuan tugas dan berbagai lembaga lain yang terkait jadi kunci utama keberhasilan pengamanan dan area seputar wilayah pelabuhan dan bandara selama KTT G20 berlangsung. Rasa aman dan nyaman saat menginjakkan kaki selama berada dan ketika meninggalkan Bali hadir di benak seluruh delegasi.
Di tengah situasi dan kondisi dunia yang sedang bergejolak, Presiden Joko Widodo berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh delegasi KTT G20 ketika berada di Bali. Berbagai kesepakatan di bidang bisnis dan politik di antara negara-negara peserta G20 lahir dan disepakati bersama.